Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu mahasiswa-mahasiswi yang saya sayangi dan banggakan. Kita ketemu lagi dengan saya Profesor Dr. Esmira Mandasari Saraki SMH dengan materi perkuliahan tindak pidana khusus dengan tema tindak pidana korupsi. Ya, ini pertemuan kita yang sudah beberapa kali. Kali ini kita pertemuannya melalui metode asinkronus. Saya akan mengirimkan video ini ke YouTube saya. Nanti linknya saya akan kirimkan ke grup. Mohon nanti Bapak Ibu absensi di kolom komentar video YouTube saya dengan menuliskan nama lengkap dan NPM. Kemudian jangan lupa tolong nanti di like dan subscribe. Dan jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar ya. Oke, jangka waktu absensi tetap 3 hari seperti biasa dari mulai hari ini. Nah, bahan materi kita yang keempat, Bapak Ibu silakan buka. Saya sudah share bahan materi ini ke Komting ya, ke Bu Baby. Ya, Bu Baby, saya masih menunggu untuk absensi ya pertemuan kita dari awal sampai akhir agar bisa saya buatkan nilainya per pertemuan ya. Oke. Ini kita membahas mengenai judulnya Kenali Tipikor untuk Menghindari Korupsi. Jadi dalam perspektif hukum, definisi tindak pidana korupsi secara gamblang telah dijelaskan dalam 13 pasal ya. Di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 ya. Pasal-pasal tersebut menerangkan secara terperinci mengenai perbuatan yang dapat dikenakan pidana penjara karena korupsi ya. Jadi berdasarkan pasal-pasal tersebut, jenis tindak pidana korupsi dapat dikelompokkan menjadi 7 ya Bapak Ibu ya. Yakni sebagai berikut. Yang pertama, kerugian keuangan negara. Di kerugian keuangan negara ini identik dengan pasal 2 dan 3 ya, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 ya. Melawan hukum untuk memperkaya diri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi, itu di pasal 2. Dan di pasal 3-nya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi ya. Kemudian ada yang kedua, selanjutnya suap menyuap. Nah, ini siapa yang suka disuap dan menyuap? Ya bukan nasi ya, bukan suap nasi. Sorry saya bercanda ya. Jadi di pasal 5 ayat 1 ya dikatakan di huruf A-nya menyuap pegawai negeri adalah korupsi. Kemudian di pasal 5 ayat 1 huruf B menyuap pegawai negeri adalah korupsi katanya ya. Kemudian di pasal 13 memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya adalah korupsi. Kemudian di pasal 5 ayat 2 pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Kemudian di pasal 12 huruf A pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Kemudian di pasal 12 huruf B, pegawai negeri menerima suap adalah korupsi. Kemudian di pasal 11, pegawai negeri menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya adalah korupsi. Kemudian di pasal 6, di ayat 1 huruf A, menyuap hakim adalah korupsi. Kemudian di pasal 6 ayat 1 huruf B, menyuap advokat adalah korupsi. Lalu di pasal 6 ayat 2, hakim dan advokat menerima suap adalah korupsi. Kemudian pasal 12 huruf C, hakim menerima suap adalah korupsi. Kemudian terakhir ada di pasal 12 huruf D, advokat menerima suap adalah korupsi. Nah, ini terseret ya, advokat ada ikut, hakim juga ya. Jadi hati-hati ya advokat-advokat di Indonesia ya. Oke. Kemudian yang ketiga ada penggelapan dalam jabatan. Jadi di pasal 8 disebutkan bahwa pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan adalah korupsi. Kemudian pasal 9, pegawai negeri memasukkan buku untuk memeriksa administrasi adalah korupsi. Lalu di pasal 10 huruf A, pegawai negeri merusak barang bukti adalah korupsi. Kemudian di pasal 10 huruf B, ya, pegawai negeri membiarkan orang lain merusakkan bukti adalah korupsi. Kemudian di pasal 10 huruf C, pegawai negeri membantu orang lain merusak bukti adalah korupsi. Ya, merusak, membiarkan, membantu merusak barang bukti itu termasuk korupsi ya, hati-hati ya. Kemudian di pasal di bagian keempat terkait pemerasan ya, pemerasan. Pasal 12 huruf E, pegawai negeri memeras adalah korupsi. Kemudian pasal 12 huruf G, pegawai negeri memeras adalah korupsi. Kemudian pasal 12 huruf F, pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain adalah korupsi ya. Yang kelima kita masuk ke dalam perbuatan curang, yaitu di pasal 7 ayat 1 huruf A,
pemborong berbuat curang adalah korupsi, ya. Kemudian di pasal 7 ayat 1 huruf B, pengawas proyek membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Kemudian di pasal 7 ayat 1 huruf C, rekanan TNI atau Polri berbuat curang adalah korupsi. Kemudian pasal 7 ayat 1 huruf D, pengawas rekanan TNI atau Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Kemudian di pasal 7 ayat 2, penerima barang TNI garis miring Polri membiarkan perbuatan curang adalah korupsi. Kemudian di pasal 12 huruf H, pegawai negeri menyerobot tanah negara sehingga merugikan orang lain adalah korupsi. Nah, ini menyerobot tanah negara juga korupsi, hati-hati ya. Kemudian Bapak Ibu, yang keenam ada namanya benturan kepentingan dalam pengadaan. Ini diatur di pasal 12 huruf I, pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya adalah korupsi, ya. Lalu yang ketujuh ada namanya gratifikasi. Jadi gratifikasi ini di pasal 12 huruf B, pasal 12 B besar dan pasal 12 C besar, ya. Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor KPK adalah korupsi, ya. Ini terkait gratifikasi memang sangat rawan sekali ya, karena gampang sekali celahnya masuk untuk gratifikasi. Dan Bapak Ibu, gratifikasi ini ada terkait dengan pemberian hadiah ya, yang diberikan kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berkaitan dengan jabatannya dan tujuannya untuk bertentangan dengan kepentingan atau jabatannya atau tugasnya ya. Nah, jadi gratifikasi ini ada jenis-jenis suap ya, suap aktif dan pasif. Ketika dikatakan suap aktif, yaitu niat jahat itu dimiliki oleh si penerima dan si pemberi, itu sama-sama punya niat jahat. Kalau suap pasif itu niat jahat hanya dimiliki oleh si pemberi, sementara si penerima nggak tahu nih ngapain ya si pemberi ngasih sama saya, dia nggak punya niat jahat awalnya. Jadi awal niat jahat itu ada di si pemberi. Nah, itu namanya suap pasif ya. Tapi kalau suap aktif sama-sama ada niat jahat mereka ya, pemberi dan penerima ya. Kemudian Bapak Ibu, selain definisi tindak pidana korupsi yang tadi saya sebutkan di atas, ada tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Nah ya, apa itu? Coba kita lihat sama-sama ya. Yang pertama, merintangi proses pemeriksaan perkara korupsi. Itu di pasal 21. Lalu yang kedua ada tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar atau keterangan palsu. Itu diatur di pasal 22 junto pasal 28. Lalu ada yang ketiga, bank yang tidak memberikan keterangan ya, rekening tersangka. Ini diatur di pasal 22 junto pasal 29. Lalu yang keempat ada saksi atau ahli yang tidak memberikan keterangan atau memberi keterangan palsu ya, itu diatur di pasal 22 junto pasal 35. Ini saksi ahli juga masuk Bapak Ibu. Ini saya sering sebagai saksi ahli ya. Ini bahaya nih saya untuk diri saya dan teman-teman saya lainnya yang sebagai saksi ahli ya, karena sudah tersangkut kami memberikan keterangan yang tidak benar ya kan, yang keterangan palsu ya. Kemudian yang kelima, orang yang memegang rahasia jabatan tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan palsu, itu juga ya termasuk ya tindak pidana korupsi yang berkaitan, yaitu di pasal 22 sejunto pasal 36. Kemudian yang terakhir yang keenam, saksi yang membuka identitas pelapor ya. Hati-hati, saksi yang membuka identitas pelapor juga termasuk ya. Ini diatur di pasal 24 junto pasal 31. Ya, Bapak Ibu yang saya banggakan, demikian yang saya sampaikan terkait judul kita, kendali tipikor ya, ada 7 jenis. Nanti silakan kembali dibaca di rumah untuk pendalamannya. Jika ada pertanyaan silakan tuliskan di kolom komentar video YouTube saya. Saya mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian ya. Semoga kita semua selalu sehat, sukses dan bahagia semua. Bapak Ibu, saya baru berkabung ya, orang tua saya, ibunda saya baru meninggal ya di hari Selasa 28 Mei 2024 ya, sekitar pukul 4:30 pagi. Saya mohon Bapak Ibu mendoakan orang tua saya, ibunda saya, agar beliau masuk surganya, surga Allah Subhanahu wa taala, dibebaskan dari siksa kubur ya, kemudian ditempatkan di tempat yang sebaik-baiknya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan diampunkan segala dosanya dan diterima amal ibadahnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu. Mohon maaf jika ada kesilapan dalam penyampaian. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore Bapak Ibu semuanya, salam sehat dan sukses bahagia.